Ya sih sebenarnya tempat inspirasi gue sih pertama kopi, satu sisi lain juga di toilet sih sebenarnya. Hah? Kadang gue pengen ngopi di dalam toilet biar inspirasi gue lebih banyak Yakin gitu. tuh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya saja, jumpa lagi barengan sama gue Gumera dan juga barengan sama teman gue OB, OB. Dan kebetulan kali ini kita lagi libur kerja, jadi bisa ngonten bro. Kita kali ini mau ngobrolin apa? kayaknya lebih enak ngobrolin kopi yang nggak pernah ada hentinya nih. Ngobrolin tentang kopi. Bangun tidur, Hmm, rasa pengen ngopi itu kan tinggi ya. iya iya. Gua ngopi saset lah ya. Kita ngopi saset. Karena nggak ada mesin kopi ya. Iya. Habis itu gua ngaduknya itu nggak pakai sendok, Oke, apa tuh? tapi pakai bungkusnya kita lipat ya kan. So, habis itu kita aduk pakai bungkus ya. Wah, Pernah nggak lu? sama itu mas, sama banget. Kayaknya hampir semua teman-teman kosan gua kayak gitu. Jadi kalau ngaduk ya memang pakai bungkus ya. Simple lah. Kita bisa langsung buang, nggak Iya. perlu tahu sendiri cowok kan malas lah, nggak perlu nyuci ya udahlah, sekalian aja. Kalau bisa sih buat pakai bungkus ya gua bikin kopinya gitu. Iya kan, pernah juga. Ada juga pengalaman gua tuh bikin kopi di rumah gitu kan. Nah, ternyata dispensernya mesinnya belum dispensernya Belum on. belum Iya. nyalain. Tapi udah kan udah ada air panas, ada air dingin kan. Yang merah kan biasanya air panas. Udah gua kucurin aja sambil ya nyantai kayak gitu. Udah hampir penuh tuh, udah penuh. Lah ternyata airnya masih dingin. Jadi airnya belum panas. Dispensernya belum dinyalain ya kan. Ya habis mau Jadi gimana kayak lagi? bubur dong, pada ngambang dong. Pernah sih garam gua nggak tuh lagi. Ya ampun. Karena di tempat gua tuh satu kosan tuh semua ada di situ kan, garam bla 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 lah. Tiba-tiba gua masukin garam. Nah, apesnya tuh bukan gua yang pertama minum, temen gua. Sangkain gua ngerjain gitu. Jadi lu mikirnya itu gula gitu kan? Iya. Karena mungkin karena belum connect, belum Iya, fokus. belum connect, belum apa. Garam masuk. Nah, itu. Terus itu teman reaksinya pertama pas waktu minum kopi rasa garam itu gimana? Atau mungkin dia tuh ada pikiran mau bikin sayur asem apa gimana? Agak dia sangkanya gua ngerjain kan. Hmm. Memang ngilangin mood orang sih pagi-pagi kayak gitu ya kan. Nah, Sangkanya gua ngerjain, tapi ya memang nggak ngerjain gitu. Gua nggak ngerjain teman gua. terus selek nggak itu sama teman, selek nggak? Enggak lah, karena sudah kopi pasti sehati. Asik. Kopi sehati. Tapi Ada- memang udah jadi habit loh kata gua, Iya, mah bener. kopi itu udah jadi habit. Karena apa ya, buat gua dulu gua nggak percaya kalau gua bisa kecanduan kopi, tapi ternyata benar gitu. Ternyata benar bahwa gua kecanduan kopi. Jadi kalau nggak ngopi Kayak ada kayaknya yang hilang kurang, gitu. iya kayak ada yang hilang aja gitu. Gua pun juga kayak gitu sih. Kalau misalkan belum ngopi nih, misalkan kerja pagi belum ngopi gitu, kayaknya masih ngantuk, terus abis itu kurang konsentrasi. Sementara kalau pagi kita kan harus konsentrasi, Iya. terus abis itu ngantuk harus hilang gitu kan. Nah, ngopi itu bisa ngurangin itu gitu loh. Gua pernah kayak gitu juga. Tapi Kalau suka ngopi. Syukurnya lu kerja di barista juga kan Kebetulan ya. itu. Kebetulan kayak gitu Jadi kan. bisa ngopi Bisa ya ngopi. kan. Tapi gue punya guru kan waktu itu gue kursus di English First kan. Ini gua ngopi dulu loh ya. Ngopi dong kan lu buatin. Heeh. Dan guru gue tuh orang asli Amerika kan. Dia malah nggak suka gitu kopi-kopi yang dari mesin. Dia ngerasa gue lebih nikmatin minum kopi ABC. Kata dia, kalau gue di sana, gue buat nikmatin kopi yang paling enak tuh gue harus jalan dulu. Iya. Sedangkan mood gue belum belum stabil lah. Nah, di Indonesia ini ya gue dengan stok atau beli atau nongkrong ke warung gue bisa dapet kopi yang enak dan murah gitu. Bahkan dia bercita-cita pengen jadi pengen jadi petani kopi. Pengen jadi petani kopi. Iya, Del Crow namanya. Wih, itu orang Amerika asli itu ya? Orang Amerika asli lah, masa Yang pas kemarin lu- sempat kesetrum itu kan? itu mah Jono. Itu si Jono katanya sekarang lagi jualan daun ya? Dulu sih memang si Jono jualan daun ya, tapi Bangkrut ya? bangkrut, kering daunnya tuh Oh. kering. Jadi dia sekarang usaha cupang, Oh coba. tapi di sini di leher. Itu kalau si Marni masih jualan jamur. Nah, ini mah udahlah nggak bisa di ini, nggak bisa dia ngomongin dia sekarang tuh. Iya.
Orang kemarin dia di sungai mana gitu tenggelam katanya sih dia. Dia tuh bikin kacau warga setempat, tau nggak? Emang iya? Iya, Si dia tuh Ahmad. dia jemur baju. Dia kan dari kampung kan. Iya. Berapa bulan yang lalu kan memang dia orang kampung pindah ke Jakarta. Jemur baju. Gue bilang ngapain lu naik sutet? Ini jemuran kan? Bukan. Parah banget. Dia harus jemur baju ke sutet. Kita ngopi lagi lah. Iyalah, harus lah. Agak asin nih. Agak asin dikit. Pakai tangan nggak ya? Pakai dikit. Anjir. Enggak lah, pakai sendok tadi ya. Cuman lu lebih milih punya rokok tapi nggak punya korek, apa punya korek tapi nggak punya rokok? Punya korek, nggak punya rokok. Gue mendingan punya korek sih. Punya korek. Pas orang minta korek, Iya. Bang ada korek? Ada nih, gue bakarin. Terus Kita gue dibagi. bilang, Bang punya rokok bang? Ada nih. Nah, dapat. Ya Modal kan? korek. Korek, udah. Kalau orang itu sensitif bro. Harganya emang lebih murah ya. Iya, Mungkin iya. ya 1.000-2.000 kayak Ah. gitu segala macam. Cuman kalau hilang ya kan kayaknya rasanya gimana gitu di hati ya kan. Wah itu sebenarnya lo kalau punya teman kayak gitu, Ah. better jangan ditemenin. Korek aja diambil, apalagi pasangan. Nah, ya kan. Tapi sih sebenarnya ya gue kan pernah kerja di hotel ya. Kadang gue minta izin gitu sama manajer gue untuk Pak, gue sebat dulu. Bahkan gue bisa lebih extend loh dari gue spend waktu buat ngerokok 5 sampai 10 menit lah. Ya kan, tapi gue bisa lebih extend gitu kerjanya, bisa lebih dari 1 jam gitu. Iya. Karena gue ngerasa oh ya bos gue appreciate banget ya sama gue. Ini totalitas ya. Iya, jadi totalitas. Kalau lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Oh ya, bos lu ngebiarin tuh, ngebiarin lu. Ya udah lu nggak apa-apa lah, lu spend your time lah walaupun belum belum waktu break ya kan. Cuman kita nyadar diri aja, Iya. kita extend gitu Iya. kan ya. Tapi mungkin kembali ke tabiat ya, tapi pribadi gua sih memang seperti itu gitu. Gua ngerasa ya udah waktu yang gua gunain tadi ya gua bales gitu. Dalam kerja sendiri gue juga kayak gitu. Tiap kerja kan pasti ada jam breaknya ya, jam istirahat. Biasanya kan 1 jam tuh biasanya kayak gitu. Tapi tetap aja walaupun kita istirahat 1 jam, istilah ngajak temen, kita sebat dulu, tetap sebat gitu. Sebat itu kan sebatang kan ya. Iya. Walaupun keadaannya kita tuh lebih dari sebatang. Iya, kadang bang bakarnya 2, 3. Tapi istilahnya tetap aja sebat. Ya kembali ke orangnya sih ya, kalau kata gua kembali ke orangnya gitu. Cuma memang ya kalau memang lu nggak habit ngerokok ya nggak usah coba-coba sih, saran gua gitu. Karena honestly gua juga pengen gitu ngebuang salah satu, terutama rokoknya sebenarnya gitu. Cuma memang gua tuh nggak bisa ketinggalan antara rokok dan kopi, apalagi saat editing kayak gitu. Ya itu butuh inspirasi juga gitu kan. Iya, butuh ya. Jadi kalau kita bicara ngopi, kita ngopi itu bisa jadi puitis tadi bro. Nih coba ini ya. Sih. Ini lu coba, lu nggak percaya kan? Coba. Nih kita habis minum kopi, bisa nyanyi bro. Coba. Nih kita habis minum kopi, ini nih yang baru gua bikin. Iya. Bisa nyanyi. Alalilo lilo lelo lekong. Bahasa Jawa tapi ya. Iya. Coba minum dah, lu pasti bisa nyanyi, yakin gua. Coba dah. Pasti bisa nyanyi. Tuh. Kampung nan jauh di Mato. Tuh. Iya. Iya kan? Bisa Iya nyanyi sih. kan? Tahu nggak? Tapi kalau puitisnya gimana? ya itu tadi kita abis ngopi bisa nyanyi ya kan? Bisa kayak gini. Lu pakai ramuan apa gitu? Enggak sih. Jadi gua tadi enggak pakai ramuan sih enggak. Cuman ya gitu aja. Lu baru ini nyanyi sebenarnya. Padahal nggak pernah nyanyi ya? Terpaksa disuruh lu kayaknya. Karena disuruh lu aja. Kadang ada juga istilah tuh kalau kita tuh bikin kopi terus ngopi itu ada inspirasi baru. Misalkan ya mungkin orang dunia seni gitu butuh ngopi juga buat nyiptain lagu atau apa segala macam, ada inspirasi baru bro. Iya sih, sebenarnya tempat inspirasi gua sih pertama kopi, satu sisi lain juga di toilet sih sebenarnya. Kadang gua pengen ngopi di dalam toilet biar inspirasi gua lebih banyak. Yakin gitu. tuh? Iya. Kalau ngerokok di toilet oke lah ya. Kadang gua tuh punya apa ide-ide baru tuh di saat mengeluarkan sesuatu gitu. Tapi di toilet umum nggak bro? Nggak umum juga sih. Nggak umum juga. Gue bokernya sebenarnya pakai pempes. Gue pakai pempes.
Jadi gue selalu bisa mengeluarkan ide. Iya. Jadi idenya itu muncul di toilet. Iya sih, tapi nggak tahu lo, kalau lu gimana? Pernah juga gue bro. Tapi gue hampir 80% ide gue tuh muncul dalam toilet. Bener juga, gue juga ada beberapa konten gue yang memang justru chemistry-nya dapet di video itu, inspirasinya gue pas waktu di toilet gitu. Kita lagi ngerokok segala macem di toilet ya kan, terus abis itu muncul inspirasi, wah ada ide konten baru nih, bikin ini misalkan kayak gitu. Kayak gitu, makanya gue berpikirnya gimana suatu saat nanti gue bikin toilet yang ada baristanya bro. Wih sih, biar inspirasi gue nambah. Iyalah, jadi toilet produktif ya. Produktif, asal mau aja ngeliatin. Enggak, kalau lihat mah enggak kayaknya. Sensor dikit. Iya, sensor dikit, cuman kan ekspresi ngedengnya itu enggak bakal ini kan, tetap kelihatan ekspresi ngedengnya itu. Tapi memang kayak gitu loh di toilet tuh. Aduh, toilet kopi. Kalau apa namanya? Ya toilet kopi itu adalah inspirasi gua sih sebenarnya. Kadang inspirasi itu muncul di tempat-tempat yang kotor buat gua. Iya, justru. Kata gua sih memang, sorry kalau ini memang nggak baik gitu ya kan. Kopi sama rokok tuh kayak pulpen, ya pulpen sama kertas gitu, nggak bisa dipisahin. Belajar dong. Iya, makanya kita belajar, Iya, betul. belajar merokok dengan kopi. Iya. Kayak gitu sih, kayaknya kayak ada yang kurang aja. Ya memang kadang juga ada pilihan kan gua, nggak ada, ya rokok udah habis, tiba-tiba ada kopi sih masih ngebantu sebenarnya. Cuma memang kalau lebih match sih kopi sama rokok sih memang udah jadi apa ya, habit yang lahir sendiri lah karena terbiasa gitu. Iya. Ada pengalaman lucu bro, jadi gua dulu tuh pernah nguli juga. Nggak kelihatan ya badannya. Ya kan? Jadi ceritanya ada tetangga yang mau bikin rumah, ya kan? Ya namanya di Jawa, ya kan? Jadi kita tuh kerjasama apa sih namanya? Sama kerja. Ya, sama kerja. Kerja bakti. Kerja bakti kayak gitu kan. Ada yang bikin rumah gitu. Nah, jeleknya orang yang sebat sama ngopi itu kadang satu. Jadi misalkan kita sama tukang gitu kan ya. Jadi gua dulu ngenek. Jadi bukan nukangnya, gua mah nggak bisa. Jadi cuma kenek kenek yang di angkot itu kan. Itu yang kenek bis. Oh, bukan, beda ya? Beda. Jadi di pertukangan tuh ada keneknya juga. Jadi kita yang ngaduk semen, pokoknya yang kerjanya paling keras, yang lebih keras ya gitu kan ya. Oh, kayak gitu. Belum waktunya santai, biasanya kan santainya itu sebelum azan duhur ya. Itu biasanya belum nyantai. Nah, itu ada temen gua juga, dia suka ngerokok, suka ngopi juga. Akhirnya izin dong sama si tukangnya gitu kan. Bang, gua sebat dulu lah kayak gitu kan. Terus abis itu si tukangnya kan nggak ngerokok nih. Nah, jeleknya tuh dia mengiyakan ya kan. Jadi yang harusnya kita udah ngaduk semen, udah plester, udah segala macem, kepotong sebat yang beberapa ini, jadi kadang menghambat waktu. Itu kadang ada jeleknya juga sih dikit. Oh iya, kembali lagi nih berarti kan ke orangnya gitu ya kan. Ada yang bisa membuat ngerokok dan kopi itu menjadi positif, ada juga yang negatif juga ada juga. Membuat menjadi negatif kayak jadi, gitu ya kan. Waktunya nggak kurang produktif. Ya, kurang produktif kayak gitu. Nah, lu sendiri ngopi yang paling lu demenin, yang lu suka tuh lu ngopi di mana? Wah, kalau bicara tentang kopi nih, gue paling seneng tuh ngopi ya. Kadang gue ngabisin waktu gue sengaja gitu. Gue pengen banget nih, kangen ngopi di gunung gitu. Gunung Kembar bukan? Itu bahaya bro. Oh, bahaya bukan ya? Bukan. Nah, pas di gunung itu ya memang nikmat banget sih kopi itu. Ya mungkin ya karena kita beda hobi ya kan. Tapi memang itu yang dialamin sama pendaki gitu. Kadang memang kopi yang sebenarnya memang enak juga gitu, di rumah juga enak. Cuma sensasinya beda aja saat di gunung. Dan yang paling pentingnya lagi adalah kopi itu bisa nambah relasi loh. Iya, karena ya kita pede gitu sama teman ya kan, nggak kenal nggak apa, tapi kita masih bisa join gitu. Istimewanya kayak gitu sih waktu di gunung gitu. Mungkin kalau kayak lu lah nongkrong atau di mana di warteg, lu tawarin orang yang nongkrong, belum tentu kan mau minum kopi lu. Tapi kalau di gunung tuh agak beda aja. Kita tawarin, bro ngopi bro, akhirnya nyambung nih pembicaraan dan mau minum juga gitu. Biasa kan
Ya lu pasti ngalamin lah di warteg, coba. Mungkin lu bisa sosial eksperimen di situ ya kan, lu tawarin orang yang baru duduk atau apa. Untuk join kopi lu belum tentu belum gitu. tentu, paling cuman iya doang. Iya aja, gua ada aja. duit. Cuman gitu. nggak ikut ngokop juga kan. Iya, dia pikir mungkin ya gua ada duit gua bisa beli, tapi di gunung juga padahal yang gua tawarin juga punya kopi sebenarnya gitu. Solidaritas juga itu Iya, termasuknya ya. Iya. Jadi karena ngopi bisa nambah teman. Iya, keren kok juga. nawarin kopi, nawarin rokok tuh bisa jadi pertemanan. Iya, bener sih. Iya, hal yang simpel sih sebenarnya kan, cuma nawarin kopi. Mungkin kalau nawarin yang lain makanan, memang kadang dia belum tentu mau gitu. Tapi kalau kopi pasti seruput gitu. Iya. Kadang istimewanya kayak gitu. Sometimes juga ada beberapa pendaki sengaja ngebuatin kita kayak gitu. Dan ngopi itu sebenarnya nggak harus mahal ya kan? Enggak lah, kopi nggak harus mahal. Tapi kopi itu nggak harus mahal, tapi kopi itu harus dinikmatin aja sih. Nah, betul sekali itu ya yang pasti. Karena dari ngopi kita bakalan timbul inspirasi yang bakalan jadi mahal ya kan? Ngebuat kayak hasil karya Nah, gitu itu, kan. itu. Ini ngerokok mulu, Bro? Enggak, ini. Karena kopinya belum habis. Oh, belum habis ya kan? Jadi Gue bilang makanya bahaya, ada kopi itu ngabisin rokok gue sebenarnya. Jadi apa sih istilahnya kayak gitu? Nyambung lagi gitu ya. Nyambung lagi. Yang memang itu sih ya. Enaknya di situ juga ya. Nggak enak. Enggak enak. Lagi-lagi Nggak kayak enak di gini ya. paru-paru. Nggak enak di di paru-paru. kantong. Iya bener. Cuman ngerokok. Tuh, ya yang kan? ngomongin ngomong rokok. Cuma sih buat kalau apa sih, buat teman-teman yang punya apa ya, pengalaman mungkin bisa dibagi kali ya, masalah tentang, bukan masalah sih, ide tentang kopi gitu. Iya, Atau iya, kopi itu jadi inspirasi lu nggak sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman juga nih yang punya pengalaman ya kan, pengalaman lucu, pengalaman menarik atau pengalaman apapun ya, boleh komentar di bawah. Nah, gitu itu. kan. Tapi ngomong-ngomong nih, gue punya rokok, Bro. Cuman nggak punya korek. Sorry udah gue pegang. Tabiat jelek. Nggak bakalan hilang, tenang. Nggak harus begini. Tapi memang buat gua sih lu orang yang cerdas ya. Lu pencinta kopi, lu suka ngopi, dan konten lu nggak jauh dari kopi. Gua takutnya lu bangke lu bawa kopi, Bro. Itu mah Iya ini nggak dong. sih? Luwak dong. Jadi luwak dong gua. Oh iya, bicara luwak juga ya. Itu juga ide juga sih ya. Kenapa bisa muncul gitu loh di Indonesia ya kan? Itu kan pertama kopi luwak tuh di Indonesia kan. Adanya gitu. Dan itu jadi apa ya, income juga buat Indonesia gitu. Orang-orang mau nyobain, orang-orang penasaran prosesnya seperti apa gitu, terutama dari mancanegara ya kan. Jauh-jauh ke Indonesia cuman mau ngeliat tai dari apa namanya, luwak itu gitu. Justru yang terkenal juga dari sensasi rasanya juga ada yang beda gitu kan ya, kalau sama kopi yang biasa gitu. Bener Harga juga karena kan udah di fermented ya, di perut gitu kan, jadi apa namanya, kafeinnya juga udah berkurang ya kan. Cuman lu udah pernah ngobrol belum sama luwaknya itu, udah pernah ngobrol? Kebetulan gue mau ngobrol waktu itu, tapi gue keburu digigit, Bro. Karena gue udah nggak sabaran mau nanyanya. Dan kakek sama nenek gue dulu juga tuh kalau ngopi dia kopi tos. Jadi apa ya, jadi Kopi tos gini dong. itu tos, ini mah tos. Jadi kopi jadi kalau sekarang kayak Smil Origin lah, nggak ada campuran kelapa, nggak ada campuran kayak gitu. Terus cara metode minumnya itu pakai gula aren. Jadi dipisah nih, jadi kopi belum ada gula, kopi asli nih kita minum, terus kita makan gulanya ceplok gitu. Ya daripada pusing-pusing mendingan lu tongkrongin channel gue juga, Bro. Yes, yang pasti juga karena kebetulan temen gue ini juga YouTuber guys ya, jadi YouTuber belum terkenal. channelnya apa, Bro? Pi Kreator, mungkin Pi lo Kreator. buat yang suka apa, mau belajar editing atau mau apa, suka videografi atau satu hobi sama gua traveling atau hiking, ya mungkin bisa mampir ke channel gua kayaknya. Yes, good banget ya kan. Jadi teman-teman Googling aja Wandi OB sih sebenarnya. Wandi OB, atau kalau di YouTube itu V Kreator ya. Iya. Tuh ada tuh ya. Ada, Jadi insya Allah. Insya Allah ada ya.
Jadi kayak mau editing video, videografi, banyak tentang tutorial kayak gitu. Banyak sih belum, cuma gua coba untuk berikan teman-teman eh, tutorial basic sih gitu kan, basic-basicnya aja untuk memperluas. Nantinya ya gua bakal buat lagi gitu. Nunggu request aja. Oh, nunggu request aja. Cuman ngopi juga kan, Bro? Pas waktu editing segala macam. Wah, pasti. Gua tuh nggak lepas dari kopi. Nggak bisa lepas ya? Nggak bisa. Ini Nempel. lepas. Nempel gini. Wah, itu terus. baru nempel tuh. Gini terus. Ini ada yang lucu juga, gue kan di angkringan ya. Ah. Di angkringan di Jawa gitu kan. Jadi ngopinya itu di atasnya ada lepeknya, Bu. Lepek apa sih? Saucer ya? Iya. Jadi diginiin, terus habis itu dibalik. Oh, dibalik. Oh, itu Terus ntar minumnya begini gitu. itu kayak di ini. Iya. Keren juga Gua loh ya. di Sumatera tuh kayak gitu juga. Cuma memang alasan mereka biar cepet ngirupnya, kan kopi kan panas banget Iya. di sana. Dan di sana kan kopinya nggak gelas gini, nggak kayak di Jakarta kan. Iya. Gelas kayak gini dia Oh, tuh. yang ada kembang-kembangnya ya? Iya, yang ada kembang-kembangnya kayak Itu gitu. fenomenal itu ya. Iya. Masih ada nggak sih cangkir yang model kayak gitu, masih ada nggak sih? Di sana masih ada. Masih Teman ada gua ya? kan buka cafe shop di sana, kopi shop di sana, dia tuh memang pakai gelas kayak gituan. Gue bilang, lu kenapa sih nggak bikin latte aja atau kopi-kopi yang lebih kekinian lah? Nggak dapat pasarannya di sini. Di sini mah cuma bicara rasa. Iya. Wah, kan main, iya sih, benar juga sih. Biasa juga. Pada dasarnya kita ngopi ya udah, kita mau dapetin rasanya, bukan ya event seni itu memang bukan membantu sih, memang bagaimana sih seninya, apa sih gua ngomong. Ya seni itu yang membuat kita interest gitu untuk minum gitu, tapi pada dasarnya juga orang butuh rasanya. Iya nggak sih? Cerdasnya teman lu di situ, dia ngelihat market ya. Iya. Lihat pasar gitu kan. Oh, di sini tuh ternyata sukanya yang kayak gini. Makanya dia fokus di situ. Cerdas sih Lu itu. metodenya berapa hari? Gua pokoknya rendam dulu nih kopi nih, masak suhu berapa, direndam, besok baru bisa jual. Nah, dan seterusnya kayak gitu. Memang kopi di Sumatera tuh the best sih buat The gua best ya, gitu. keren. Rasanya juga sadis, enak. Iya. Kalau di Jakarta, lu ngopi di mana-mana ya saset bahkan rasa sama. Nah, kalau di sana, gua harus ke warung dia untuk dapetin rasa yang pengen gua mau. Misalkan gua udah ciri khas warungnya, kedainya dia gitu. Kedainya dia nih kopinya seperti ini gitu. Asamnya agak kurang misalkan gitu, pahitnya agak berkurang gitu. Bukan karena gula ya, memang karena ngetrit buatnya. Pantesan aja kopi-kopi daerah sana terkenal karena di sono itu mengangkat budaya lokal ya. Jadi, Iya. Jadi emang ya petaninya banyak di sono, dijual kopi-kopi dari situ gitu kan. Tapi gue memang suka traveling ya. Buat gue headache orang yang suka kopi di Indonesia ini paling kuat itu di Sumatera sih. Sumatera ya. Waktu itu gue di Batam ya. Di Batam waktu itu gue ke Bintan. Tuh orang-orang sana ya. Pasti pagi-pagi itu warkop penuh. Kedai di sana, nggak ngomong warkop, bilangnya kedai. Itu budaya ngopinya parah. Dan gue headache di sana sebenarnya. Headache ngopi itu di sana. Kalau mungkin teman-teman yang nonton video ini orang sana gitu, orang Batam atau Bintan bisa komen gitu kalau memang ini benar gitu. Di sana tuh wah headache banget pokoknya. Kopi Pecinta, itu ya? wah. Kalau di sini sih ya gua kalau bandingin sama Bintan atau Batam itu di sini baru 20% orangnya. 20% juga udah kita ngeliat juga warkop suka penuh. Ya kan, warteg suka penuh gitu. Starling suka penuh. Tapi di sana tuh gila banget ya, kopinya juga beda. Di sana memang nggak jual sasetan, Om. Kalau lu mesen kopi dia nggak jual sasetan. Bukan nggak ada ya, tapi dia ngejual memang Fresh ya. Signaturenya dia, kopi yang udah dia buat gitu. Dan gua akuin sih pribadi gua, sorry gitu kalau salah gitu. Tapi ini pribadi gua, kopi yang paling enak itu waktu itu gua ngerasa itu di Bintan gitu. Emang nggak kaget juga sih, emang kopi-kopi Sumatera tuh emang enak banget. Iya, enak. Top, luar biasa. Mau robustanya mau arabikanya pokoknya juara lah. Jadi waktu itu gua ada temen gua kan ngajak gua nongkrong seharian tuh di kedai kopi, internetan, ya pokoknya dulu kan Facebookan kan. Gua nongkrong itu kayaknya cuma berapa jam gua habis 3 gelas kopi. Gua baru itu ngerasain debar-debar loh. Debar-debar.
Jadi Kenapa asam lambung naik? enggak, asam lambung nggak naik, cuma jantung gua tuh agak berdetak aja gitu. Lebih kencang kayak lagu ya. Ada cewek kali di depannya? Kagak, Oh, nggak ada cupi, ada cupi. Oh, ada cupi. Iya, tapi hebat banget loh di sana. Gua ngerasa gila nih. Hmm. Di sini memang orangnya antusias banget untuk ngopi gitu. Itu gue juga pernah denger juga ya, pernah lihat, pernah denger juga ngopi, terus abis itu pakai durian juga, itu di sana juga kali ya, di Sumatera juga bukan? Oh ya, saya sebenarnya kata orang kan minum Lebih enak ya. minum kopi kena durian tuh ntar kenapa gitu ya kan? Ya di sana sih biasa aja, kopi durian sih dia biasa aja sih, kembali ke orangnya ya. Tapi gua nggak tahu masalah medisnya gitu, gua belum tahu. Cuman yang sepengalaman gue sih nggak ada masalah sebenarnya. Masalah di kantong aja. Oh, masalah di kantong aja. Iya, duriannya mahal. Ada juga kalau yang di Jawa Timur nih, kopi jos. Oh, kopi arang ya. Iya, yang pakai arang itu kan kreatif juga itu idenya ya. Kreatif. Jadi banyak banget orang-orang Indonesia tuh yang kreatif gitu kan ya. Iya. Jadi kayak ngopi dikasih arang, kopi jos, dan itu fenomenal, Bro. Iya, Bahkan dari yang ibaratnya angkringan doang kan, itu Iya. munculnya kan dari angkringan, bukan dari specialty coffee kedai atau cafe gede gitu kan. Dan akhirnya karena fenomenalnya banyak kedai kopi, bahkan yang coffee shop itu punya loh menu yang namanya kayak Kopi arang ya? arang Iya. atau kita sering kenal tuh charcoal ya. Charcoal. Charcoal latte atau kayak gitu. Iya, cuma sepengalaman gua tuh kopi charcoal itu sebenarnya tergantung arangnya, Om. Bagus sih memang di Jawa Timur. Iya. Kalau charcoalnya itu karena di sana banyak pohon Kelapa? bukan. Oh, apa? Itu pohon apa namanya? Pohon apel. Malang kan? Malang tuh banyak pohon apel. Nah, si arangnya apa namanya? Pohon apel ini itu lebih smoky, lebih harum. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang rasanya gue biasa aja minum kopi arang. Nah, mungkin arangnya aja yang nggak tepat gitu. Itu sih sebenarnya ya buat knowledge juga sih buat teman-teman ya. Kalau itu ditanya juga nih arangnya arang apa gitu. Karena yang bagus tuh sebenarnya arangnya arang apel. Oh, iya. Itu smoky banget. Jadi tuh aroma kopi, aroma bara arangnya itu jadi satu. Gua sih pernah minum gitu, angkringan di Jogja memang arang kayak gitu. Cuma nggak smoky gitu. Nah, sini gua memang belajar gua suka masak juga kan. Metode pemasakan smoky buat apa namanya ayam atau daging, memang arang yang bagus itu adalah ya arang apel itu, Om. Arang apel. Jadi dia ada aroma ya kan. Ada aroma, dia lebih smoky, lebih harum gitu. Dan itu benar. Soalnya juga kan kebanyakan nggak cuman arang yang masih dari pohon kayu segala macam. Ada juga kan yang beredar tuh charcoal powder ya. Jadi kayak powder kayak gitu kan. Itu di cafe shop kan suka ada ya Iya. kan buat latte art ya pakai charcoal kayak gitu. Nah, kalau itu gua nggak tahu deh arangnya arang apa gitu. Asli sih kaya ya Indonesia ya kalau masalah Kaya banget. Kaya luar biasa. Dan Bersyukur sih tinggal di Indonesia lo bisa ngopi murah dan enak sebenarnya. Kalau bahkan enak banget loh ya. Iya. Orang luar negeri aja mengakui. Iya, karena 5 negara ya Indonesia termasuk penghasil kopi terbesar juga gitu. Gue juga sempat ngobrol juga tuh ya sama orang Jepang tuh ya kayak gitu ya. Kopi Salut lo bisa bahasanya. enggak juga sih. Kebetulan dia bisa bahasa Indonesia, Bro. Hmm. Bisa bahasa Jawa juga dia kebetulan. Bagus lah kalau gitu. Jadi dia itu suka kopi Indonesia kayak rasa kata dia. Jadi rasanya tuh nggak cuma itu doang. Iya, karena memang kalau di negara lain itu orang dia nggak terlalu famous dengan single origin. Sedangkan di Indonesia ini banyak single origin dari Aceh, dari Bali, Toraja segala macam. Toraja, Wamena, Papua. makanya rata-rata kan tamu tuh nyari single origin dari daerah ini, daerah itu gitu. Karena memang rasanya tuh ya tahu sendiri base espresso kan. Yang didapat itu rasanya asam, pahit, dan manis ya. Iya, cuma rasa itu. Dan sedangkan single origin Indonesia ini dia tuh lebih kayak rasa, ada citrus, ada
karamel kayak gitu sih. Kaya banget ya. Jadi selain memang kreativitas dan memang cerdasnya petani-petani kita tuh juga harus berterima kasih sama barista-barista juara ya yang Iya. membawa nama Indonesia sama kopi Indonesia itu ke Iya, kancah benar-benar. dunia gitu Karena dengan prestasinya mereka dia Hmm. bisa membawa nama kopi dari Indonesia ya kan. Kan banyak juga kan kompetisi barista internasional dunia kayak gitu. Nah. Pakai kopi Indonesia misalnya Iya. pakai kopi Mandailing atau kopi Iya. apa kayak gitu. Akhirnya kan di sana wah, kopinya juara enak. Iya. Akhirnya orang sana pada suka juga. Iya. Keren itu sih asli ya. Bener-bener. Tapi memang ke tahun 2000 ke atas tuh harga kopi Indonesia memang makin naik sih ya. Makin Om. mahal juga ya. Iya, makin mahal karena memang ya wajar juga sih. Kita apresiasi sama petaninya sih yang Hmm. harus kita pikirin gitu. Dia tuh nggak mudah untuk merawat kopi gitu. Sedangkan per tahun itu butuh berapa 30.000 kubik liter atau berapa kalau gue lupa deh. Saya keren, Kayak keren gitu. ya. Bahkan sekarang kayak petani Indonesia sendiri juga udah sangat maju banget bro ya. Kalau dulu mungkin petani kopi itu ya cuman nanam kopi, habis itu dijual ke pasar, ntar ada yang ngebeli misalkan Iya, iya. pemasok atau segala macam. Kalau sekarang petani itu udah punya mesin roasting sendiri. Iya, kalau dulu kan kayaknya manual ya kan. Iya. Digongsreng. Hmm. Digongsreng sekarang tuh dia lebih ngikutin metode dari luar gitu. Iya. Bagaimana ngerosting yang baik, Hmm. berapa derajat roasting yang baik ya kan. Masyarakat sangat maju banget. Gua ada pengalaman juga tuh, gua diinget dulu sama nenek gua bro. Jadi di belakang rumah itu kan emang nanam kopi ya. Nanam kopi, terus habis itu belum ada mesin roasting kan, disangrai pakai apa sih itu wajan, tapi wajannya dari tanah liat gitu kan. Kita pakai pasir nggak sih? Pakai, ada, Pakai ya? ada Pakai, yang pakai pakai pasir, campurin kelapa juga itu zaman nenek gua. Terus gua sempet nanya, goreng kopi gitu kan, kenapa dicampurin pasir, campurin kelapa segala macem ya. Ada alasan dari nenek gua, pertama rasanya bisa lebih macem-macem, terus habis itu biar lebih awet aja gitu. Harusnya kan kilo kopi doang misalkan 250 gram, tambahin itu bisa jadi 1 kilo, bisa jadi sebulan lah buat ngopinya, lebih lama. Oh iya? Iya. Ditambahin maksudnya tambahin pasir aja gitu atau gitu? Iya digoreng, Oh. cuman ntar diayak lagi. Oh. Diayak lagi. Jadi kayak Berarti ada pasir dong di. ada pasirnya digoreng Oh. gitu kan, digoreng itu cuman ntar dihilangin pasirnya. Kita tambahin kelapa, kadang ada juga yang tambahin jagung. Iya karena kayaknya memang ngomongin jagung kayaknya memang ada beberapa kopi yang campur kayak gitu ya, cuma Iya. nggak enak nyebutin mereknya gitu. Jangan lah ya, kembung ya ntar ya. Perut juga kembung juga kan. Dan itu karena dulu belum ada mesin roasting, mesin giling juga, dulu dideplok bro. Deplok, tau gak sih lu? Jadi Ya, tubruk. ya, pakai kayu yang panjang gitu terus Ah. getek kayak gitu zaman dulu tuh. Tapi Dan enak itu. rasanya enak ya. Enak. Iya sih karena Gue suka ngopi itu gara-gara feelingnya nenek gua. sih kayak mungkin yang membuat enak itu ya pertama metodenya gitu kan, nge-treatnya udah paham gitu kan orang-orang dahulu gitu kan, walaupun hanya manual lah bicaranya. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu aja ngobrol-ngobrol ngalor ngidul santai kita hari ini ya. Iya. Akhirnya gue Gumerah Gua OB. pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.